monyet ngapain turun? Takutnya nanti dia makan kopi jadi luwak. Monyet luwak. Iya. Ini lucunya di sini. Boleh. Hai, saya Riko Anggara, selamat datang di podcast Jarum Foundation. Kalau bicara soal Jarum Foundation itu banyak banget yang bisa dibahas. Dari mulai mereka memberi beasiswa untuk para mahasiswa, membina atlet sampai juara dunia, beberapa sudah jadi legenda, mendukung juga acara seni dan budaya sampai lingkungan. Supaya lengkap, penasaran kan? Kita ngobrol dengan teman-teman dari Jarum Foundation. Antusiasme saya berlebihan gak sih? Enggak kan? Cukup ya. Oke, kita kenalan dulu. Dari mana nih? Dari sini, boleh. Ladies first. Oke, saya Ipanali dari Bakti Sosial. Saya Billy Gamaliel dari Bakti Budaya. Saya Tania Anggriani dari Bakti Lingkungan. Saya Galuh Paskamakma dari Bakti Pendidikan. Saya Daryl Nirjana dari Bakti Olahraga. Saya Riko Anggara, kerja bakti. agak kurang. Maaf ya, kurang. Aduh, ya Allah, udah berusaha kok. Oke, jadi ada 5 bakti di Jarum Foundation ini. Kegiatannya paralel atau gimana? Atau kegiatannya apa aja deh? Dimulai dari situ dulu ceritanya. Oke, kalau bakti sosial lebih banyak ya namanya bakti sosial ya, lebih banyak sosial gitu. Jadi kalau dikategorikan mungkin ada 3 jenis ya. Jadi kaitan dengan sosial, kemanusiaan, dan mitigasi gitu ya. Jadi kalau misalnya sosial itu kita banyak membantu maupun program untuk panti asuhan, untuk pesantren, kemudian untuk bantuan ke rumah sakit, ada juga pencegahan stunting, ada juga yang kaitan dengan pelayanan medis, misalnya donor darah, kemudian operasi kuping bibir dengan langit-langit, katarak, gitu ya. Kalau mitigasi lebih ke pencegahan kebakaran, kita sudah melatih misalnya kurang lebih 6.500 satgas ya yang di Jakarta, di Tambora itu kan terkenal, pemukiman padat penduduk itu. Terkenal banyak kebakaran terjadi di situ. Terus kemudian untuk kekeringan juga kita membuat program penyediaan air bersih dengan membuat sumur resapan. Sibuk ya? Lumayan. Dan sekarang ini setahun inilah ya. COVID. Pandemi ini kita di Bakti Sosial banyak membantu untuk memberikan bantuan APD kepada petugas kesehatan, dokter gitu ya, termasuk bencana alam yang lain juga. Tapi kalau teman-teman perhatikan, mereka ini sesuai banget dengan profilnya. Ini kan sosial, adem, angelic. Ini budaya, berwarna-warni. Wah, Bill, kalau budaya Kalau ini angelic, ini enggak angelic kan? Enggak. Humanis ya. Iya. Kalau di Bakti Budaya memang kalau dilihat dari jenis kegiatan dengan teman-teman bakti yang lain mungkin lebih lebih seperti baju saya lebih berwarna gitu ya. Terus juga lebih dekat. Sehari-hari selalu berwarna-warni ya? Harus berwarna soalnya. Karena ketemu seniman-seniman kan. Jadi harus bisa beradaptasi sama mereka juga, dari mulai gaya komunikasi, dari mulai menyesuaikan pola pikir gitu dan segala macam. Jadi kalau di Bakti Budaya kegiatannya memang kadang kita suka ngerasa agak berat ya, namanya bakti budaya gitu kan. Kayaknya penjagaan cagar budaya dan segala macam, pelestarian budaya. Tapi sebenarnya itu kan luas banget, Bill. Betul. Nah, jadi memang kalau kita ngomongin budaya Indonesia apalagi kan gede dan luas banget. Tapi kalau di Bakti Budaya sendiri kita fokus salah satunya yang menjadi core atau kegiatan utama dari program-program kami itu lebih kepada pendukungan untuk mendukung dan juga membangun ekosistem industri seni pertunjukan di Indonesia. Misalkan kita banyak dari tahun 92 memang Bakti Budaya itu sudah komitmen untuk terus mendukung program-program teater, seni pertunjukan. Misalkan kita bisa sebut seniman-seniman besar gitu ya, Teater Koma atau Pak Butet Kartarjasa,
terus banyak kelompok-kelompok seniman yang lain lah yang sudah dari lama bekerja sama dan didukung oleh Bakti Budaya Jarum Foundation. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai tahun 2010, itu akhirnya ada juga program untuk kita pengenalan atau pendekatan budaya dengan cara yang lebih mudah. Jadi lewat aset digital gitu, lewat website indonesiakaya.com, lalu tambah lagi sosial media makin berkembang, kita deketin lagi di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan sekarang lebih ngegedein di YouTube channel. Itu solusi juga buat pandemi sekarang ya? Betul. Nah, kalau misalkan ngomongin ke pandemi, sekarang kita udah full pastinya, apalagi kegiatan budaya juga di pandemi ini kan jadi sektor paling akhir lah untuk bisa bangkit kembali gitu kan seperti sebelumnya. Jadi kita memang maksimalin semuanya kegiatan di digital, di YouTube channel. Jadi dari bulan Maret begitu awal PSBB kita move semuanya ke digital dan memang lagi kuatin aset-aset digital kita juga. Hai Ranger Hijau, ini tuh kayak Power Ranger, mereka punya perannya masing-masing dan kuat di bidangnya masing-masing, kemudian maju bareng-bareng ngegolin visi misinya. Kalau lingkungan gimana? Nah, kalau lingkungan sendiri kan sebenarnya lingkupnya cukup luas ya lingkungannya. Cuman kita memang konsisten dari 1979. Tanianya. Saya belum lahir, mohon maaf nih. Dari saya belum lahir kita udah nanam dari pohon. 1979. Ya, betul. Ya. Wow. Jadi kita mulai dari rumah kita di Kudus. Lah abis itu kita baru menyebar ke seluruh Indonesia. Kudus keren banget loh. Ya. Nah, tapi untuk baru-baru ini kita ada namanya Siap Darling, Siap Sadar Lingkungan. Jadi kalau dari 79 kita sudah menanam 2 juta pohon lebih di seluruh Indonesia. Ada penanaman pohon terembesi, ada juga penanaman di Gunung Muria, itu kita konservasi. Kalau yang konservasi itu kita bekerjasama sama petani-petani di Kudus gitu. Nah, kalau yang Siap Darling kita Siap Sadar Lingkungan itu untuk millennials kita ini sih mau menyadarkan mereka supaya mereka lebih dekat lagi terhadap lingkungan. Jadi gitu. apa yang dirimu lakukan? Bersama warga atau ngasih ke warga? Apa gimana gampangnya? Untuk yang konservasi lereng Muria kita kerjasama dengan warga sekitar. Okay. Mereka butuh apa, kita kasih bibit dan kita kasih tahu gimana cara tanam yang baik, terus perawatan yang baik gitu. Kalau untuk penanaman terembesi sendiri kita juga selain menanam, kita juga merawat selama 3 tahun sampai kita kira pohonnya sudah bisa berkembang dengan baik, baru kita lepas. Nah itu, karena kan nanam pohon tuh susah. Nggak bisa, kan harus dirawat, harus dikasih edukasi dan lain-lain. Iya. Kalau dari kegiatan yang banyak itu, apa yang paling menantang kalau dari lingkungan? Wow. Tantangannya sebenarnya gini, orang masih belum sadar bahwa lingkungan itu sebenarnya penting untuk mereka dan anak cucu mereka. Jadi kita tuh kayak menarik mereka untuk yuk lu nanam sekarang tapi lu nanti benefitnya baru 10 tahun yang akan datang. Itu tantangannya sebenarnya untuk kita gitu. Jadi untuk Siap Darling, Siap Sadar Lingkungan juga menantangnya adalah gimana nyadarin anak muda bahwa ini tuh penting loh untuk kalian dan untuk anak cucu kalian gitu. Karena kalau misalnya kayak kita bicara soal sampah gitu ya, yang menghasilkan sampah kan manusia. Iya. Kalau nggak ada manusia sebenarnya nggak ada sampah. Tapi Ya kan sebenarnya. Aku merasa tertampar dan tersindir kemudian Iya. dibanding. Jadi itu yang buat kita ayolah kita mulai dari diri kita sendiri, nanti efek ke teman-teman kita, ke keluarga kita, nanti keluarga kita juga efek orang lain gitu. Jadi 1 RT, 1 RW, jadi semua satu Indonesia kita bareng-bareng gitu loh. Kalau ibu guru Langsung. ini bakti pendidikan. Kepala sekolah tahu. Pendidikan gimana loh? Itu pendidikan juga kan kompleks. Nggak ada pandemi, pendidikan di Indonesia itu kompleks. Ada pandemi? Makin kompleks ya. Apa yang Jarum Foundation lakukan kalau di Kalau bakti pendidikan? di pendidikan ya, pendidikan itu sebenarnya udah dari tahun 1984. Huh? Seumuran kamu nggak sih? Aku 1992 dong. Oh, muda banget ya kan? Nah, cuman awalnya itu kita fokusnya di pemberian beasiswa untuk perguruan tinggi. Jadi awalnya tuh perguruan tinggi kan, beasiswa Jarum. Tapi sekarang udah hampir ke seluruh jenjang pendidikan. Jadi mulai dari peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, PAUD. Itu kita mulai mengajak para guru tuh untuk merubah konsep belajarnya. Kalau di PAUD itu guru-guru tuh biasanya menitik beratkan pada baca, tulis, hitung. Jadi anak harus bisa baca, tulis, hitung. Waktu
usia dini. Nah, kita merubah konsep pembelajaran itu dengan yang namanya play based learning. Jadi belajar dengan bermain. Namanya metodenya ini adalah inquiry based learning. Jadi anak-anak tuh nanti bisa lebih kreatif, terus lebih lancar berkomunikasi, cara nyari rasa ingin tahunya tuh tinggi. Nah, kalau kayak gitu anak-anak dari usia dini ini bisa berpikir lebih kreatif. Ini yang diubah dan gurunya kritis. dulu. Iya. Ya iyalah dia yang Gurunya ngajarin. dulu kan anaknya masih dalam pengawasan lah ya. Karena suka ada kan metodenya pendidikannya dulu, buku pelajarannya Iya, dulu, iya. sementara gurunya ini Nah, yang ini fokusnya ke melakukan. guru. Oke. Nah, habis peningkatan kualitas usia dini, habis itu yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Ini fokusnya tuh kita mengajak sekolah, jadi guru kepala sekolah tuh udah hampir 1.000 sekolah itu dilatih untuk kita beri pengertian bahwa pengajaran yang baik, pembelajaran yang baik itu harus yang bisa sesuai dengan untuk menghadapi kompetisi di abad 21. Jadi itu yang selama ini terjadi ya. Kayaknya kita semua sih mungkin mengalami yang namanya sekolah tuh ngafalin gitu. Iya, Sejarah ngafalin kan. Nah, Yes. itu namanya lower order thinking skills. Jadi kita suruh ngafalin doang. Padahal kalau kita mau berkompetisi di abad 21 nih. Udah kayak guru gak? Gak lu, ini dia. Kita semua Aku sampai tertegun. Iya, soalnya kan kita semua kan menghadapi pendidikan bener. ini dan Iya. sebenarnya kayak macem-macem loh. Ci Ivana, terus Billy, Citania, Kodero itu menghadapi Metodenya beda-beda. beda-beda. Nah, ini yang sebenarnya harus kita mulai cari tahu lagi nih untuk menghadapi abad yang serba cepat berputar dan kompetisi yang sangat luar biasa Lu, itu. ini kan gini, kan kalau ada kurikulum, Mm-mm. itu gimana menyelaraskannya dengan kurikulum yang udah ada? Karena kan kalau misalkan kalau di Jakarta mungkin terbuka dengan itu semua, tapi kalau di daerah kan belum tentu. Nah, itu ceritanya panjang sih. Oke, kita podcastnya masih ada berapa episode kan ya? Nanti. Tapi intinya yang jadi- dirimu lakukan adalah mengubah paradigma itu ya. Iya, jadi kalau yang biasanya kita suruh ngapalin, anak-anak tuh sekarang dituntut untuk dia bisa harus mengerti yang dimaksud tuh kayak misal dulu kita sejarah ya, kita disuruh nginget perang Diponegoro mulainya kapan, selesai kapan gitu kan. Iya. Tapi harusnya aku bahkan tuh udah lupa. nah, jujur aku juga. Tapi maksudnya yang harus, nah ini karena kita menghafal. Tapi kalau kita tuh mengerti, memahami, kemudian kita jadi inget terus bahwa perang Diponegoro tuh gimana, apa penyebabnya. Itu yang dilakukan untuk di sekolah dasar sampai menengah. Sorry, jadi kan PAUD, TK, SD, SMP gitu kan gampangnya Ya, kan? habis itu ada peningkatan kualitas pendidikan sekolah menengah kejuruan. Oh, SMK. SMK. Itu baru dimulai tahun 2011, tapi saat ini itu SMK yang dibina ada 18 SMK dengan 20 kompetensi keahlian. Intinya mereka siap bersaing kan? Nah, anak-anak ini nih yang tadi ngomongin soal kurikulum kan. Di sini di SMK ini pertama kali yang kita lakukan adalah kita benerin kurikulumnya dulu. Kita samain yang ada di SMK sama yang kebutuhannya industri itu apa. Oke. Terus yang kedua baru kita latih guru-gurunya biar dia punya skill sesuai dengan yang industri mau. Yang ketiga baru kita kasih infrastruktur yang sesuai sama industri. Nah, yang keempat baru kita kasih teaching factory. Teaching factory ini tuh sebenarnya kayak metode pembelajaran ya, proses belajar anak supaya dia tuh bisa sama seperti memenuhi kebutuhan industri gitu lah. Tugas Anda berat, saudari. Ya lihat nih bebanku sampai aku beruban-uban banyak. Oh, itu bukan chat dan gaya. Sampai udah jadi tante ya. Pengen aduh. Enggak, tapi apa dengan penjelasan tadi itu semua ada aha momennya kayak iya juga ya. Jadi semua metode-metode ini adalah metode-metode yang sesuai dengan visi misi Jarum Foundation itu, nanti kita akan bahas ke situ juga. Nah, olahraga yang paling atletis di sini kan? Luar biasa. Kayaknya lemaknya lebih banyak. Aku tidak bilang begitu loh. Apa yang dilakukan kegiatannya? Oke, kalau bakti olahraga sih, yang kita fokuskan adalah di olahraga prestasi ya. Tentunya nama Jarum nggak bisa lepas dari namanya bulu tangkis. Iya Mungkin sih, itu Riko mungkin udah sering dengar juga ya. Kita dari tahun 69 tuh udah membina. Dari tahun berapa? 1969. 51 tahun ya. Wow. Kita udah dari King to Kevin, from King to Kevin. Jadi kita udah membina atlet untuk mencapai prestasi tingkatnya dunia loh Riko, bukan Indonesia doang. Terus mulai dari Lim Swee King sampai yang terakhir sih Kevin Sanjaya mungkin kalau. Jadi apa yang dilakukan ke daerah-daerah mencari
bakat-bakat Oke, baru. jadi atau kalau gimana? kita sih membagi menjadi 3 program besar sih. Mulai dari pembinaan, kita punya klub namanya Jarum Badminton Club atau PB Jarum, berdomisili di Kudus. Sejak tahun 51 kita udah membina atlet sampai sekarang tuh yang udah dibina sekitar lebih dari 5.000 atlet. PB Jarum itu udah kan medali di Olimpiade, dari Olimpiade tahun 92 sampai terakhir tuh 2016 Owi dan Butet. Selain pemasaran kita juga ada bukan pemasaran, pembinaan. Jadi kita beri namanya, kalau di pendidikan tuh ada Jarum Beasiswa Plus ya, kalau kita namanya Jarum Beasiswa Bulu Tangkis. Jadi atlet-atlet ini kita berikan beasiswa olahraga. Jadi mulai dari tempat tinggal, terus peralatan bermain bulu tangkis, sampai biayaan mereka ke kejuaraan dari nasional maupun internasional. Ini di seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia dengan melakukan audisi sih. Aku mau ikut audisi tapi ketuaan. Mungkin audisi ini penyanyi cocok kayaknya. Enggak, itu I think it is a compliment. Jadi kegiatannya ini kan gini, setiap bakti itu punya kegiatannya masing-masing. Tapi ada benang merahnya nggak? Objektifnya apakah sama atau gimana? Mungkin kalau objektif mewakili yang kelihatannya agak lebih gimana gitu ya. Gimana coba define gimana? Tadi Galuh kan serius gitu segala macam. Tapi sebenarnya mungkin kalau kita garis merahnya gitu ya, benang merahnya dari semua bakti, kegiatan itu sebenarnya untuk benar-benar mendukung seluruh sektor di Indonesia sih gitu. Baik dari sosial, baik dari lingkungan, budaya, olahraga, dan pendidikan. Mungkin kalau di pendidikan sama olahraga udah jelas dari bibit muda dibentuk sampai bisa memperbaiki masa depan Indonesia. Dan itu juga sebenarnya yang dilakukan sama bakti budaya gitu, kalau ada similaritiesnya. Karena kalau di kita, kalau mereka ada atlet, ada students gitu, kalau kita membina sampai jadi seniman yang berkualitas untuk mewakili Indonesia di tingkat dunia lah dari industri seni pertunjukannya. Tadi lupa ya disampaikan ya. Betul. Jadi Anda ambil bagian, kemudian menyampaikan karena itu kalau semua. lingkungan sama sosial kan kita udah jelas gitu dampaknya akan langsung terasa, atau mungkin ya misalkan dari pelatihan pemadam kebakaran jadi akan semakin sedikit, lingkungan polusinya semakin berkurang dan lain-lain. Kalau yang pembinaannya ke SDM mungkin kan lebih panjang lagi juga jeda waktunya gitu untuk bisa merasakan itu semua. Tapi dipupuk dari sekarang supaya memperbaiki Indonesia menjadi negara yang lebih baik lah, dikdaya lebih dikdaya lagi. Kalau Mbak Ivana gimana melihatnya? Dari mulai objektif sampai perencanaan sampai nanti goalnya akhirnya dapat. Ya, program dari bakti sosial sebetulnya mengacu pada target pencapaian SDGs ya. Jadi di bakti sosial itu paling tidak ada 4 kategori dalam SDGs, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, air bersih dan kehidupan yang sehat dan sejahtera gitu. Nah, kita menjabarkan program-program kita itu mengarah ke sana gitu. Misalnya contoh pengadaan air bersih, ya, kemudian kita membantu anak-anak panti asuhan, baik secara fisik, maksudnya fisik itu kita membantu bangunan infrastrukturnya, bangunan atau tempat tinggal mereka kita renovasi, kemudian tempat tinggal mereka juga kita bantu juga dengan tempat tidur, meja belajar dan lain sebagainya, supaya mereka juga bisa merasakan hidup yang layak lah gitu ya, seperti yang lain-lainnya. Mbak Ivana punya sebuah cerita nggak? Kayak misalkan sebuah cerita yang diingat terus, kemudian membuat dirimu oke, ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan bersama gitu. Ya mestinya sih banyak. Banyak. Salah satunya walaupun ini kita di bakti sosial itu tim ya, jadi ada teman-teman executive program juga yang di Kudus. Beberapa waktu lalu tuh mereka tuh membuat pengadaan air di satu desa, namanya Desa Gendayaan di Kabupaten Wonogiri. Itu di sana tuh kalau kemarau daerahnya kering banget. Mereka kesulitan air, harus beli. Kadang-kadang kalau mau dapat air tuh jauh sekali, sejalan sampai 3-4 jam gitu. 4 jam. Iya, makanya luar biasa.
Nah, jadi bekerja sama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, komunitas gitu ya. Itu di sana tuh sebetulnya ada kayak semacam harta karun kekayaan air, tapi ya memang adanya tuh di bawah gua gitu. Sungai di bawah gua itu kan di sana banyak sebetulnya. Nah, hanya susah untuk dieksplor karena dalamnya itu sampai 200 meter gitu dan angker. Kemudian langsung hening. Ini yang membuat takut juga. Tapi kemudian berdiskusi dengan masyarakat dan tokoh masyarakat di situ, kemudian akhirnya bekerja sama dengan pecinta alam dari ITN Yogyakarta, itu akhirnya bisa direalisasikan. Jadi pecinta alamnya itu yang turun pakai segala alat pengamannya, terus dipasang pompa sedot, pakai pipa, akhirnya disalurkan ke masyarakat. Dan itu akhirnya membuat kan cerita-cerita kayak gitu kan yang membuat kita semua semangat. Sekali karena bertahun-tahun mereka tuh nggak punya air, bahkan ya itu air tuh kehidupan, karena kalau kemarau tanaman mereka mati semua kurang air dan mandi pun susah. Jadi begitu ditarik pakai pompa dan bisa, jadi itu mereka kayak memperoleh kehidupan lah gitu kira-kira, dan luar biasa dampak manfaat bagi masyarakat itu luar biasa. Nah, kalau Tania di lingkungan gimana? Dari mulai proses perencanaan, kemudian kan saya sih ngelihatnya masing-masing bakti itu punya keribetannya masing-masing ya. Ngehadepin komunitas, menghadapi pemerintah setempat, menghadapi A, B, C. Kalau lingkungan gimana? Kalau lingkungan sama sih. Jadi gini, kalau misalnya kita mau nanam pohon itu nggak kayak yaudah kita menanam besok di sana, nggak bisa. Tiba-tiba datang gali, gampang amat. Iya, nggak bisa, karena kita harus cari dulu, kita harus izin sama yang punya tempat, karena kita kan juga mikirin bahwa 10 tahun yang ke depan itu pohon itu tidak akan ditebang, karena kalau enggak 10 tahunnya ke depan dia udah tumbuh baru mau menyerap polusi udah ditebang. Karena hasilnya kan untuk karena hasilnya untuk ke depan gitu kan. Nah, sama kayak misalnya kita nanemin misalnya di konservasi lereng Muria gitu ya. Kalau misalnya petaninya tidak suka dengan pohonnya, misalnya ini nggak ngehasilin apa-apa deh, ya ditebang sama dia jadi kayu bakar gitu. Kalau misalnya kayak kita nanemin mangrove juga seperti itu juga. Ini kira-kira potensinya bakal kena air laut seberapa besar nih? Kan kalau mangrove memang survive-nya dia cuma 30% ya, 70% mati gitu. Cuman kita tetap harus nanemin terus dan kita kerjasama sama petani mangrove-nya. Nah, gimana bikin perencanaan itu? Kan misalnya kan kamu di kantor merencanakan semuanya kan, bikin program dan tiba-tiba ke lapangan, wah beda nih. Nah, gimana merencanakan terus tiba-tiba mengeksekusi supaya semuanya punya benefit, punya manfaat dan hasilnya sesuai dengan visi tapi juga bermanfaat. Jadi kalau misalnya sama petani kita kerjasama sama satu petani yang memang dia akan megang semua petani yang lain. Terus kita pelan-pelan kita kayak alpha. Ayo Pak, kita nanam kopi. Nanti kopinya bisa dijual. Tapi harus nunggu 3 tahun baru nanti kopinya bisa dijual dan segala macam. Kita harus lakukan pendekatan pelan-pelan gitu ke orang-orangnya. Dan memang kebetulan banget memang Tuhan itu baik ya. Jadi di Muria itu ada cerita lucu. Jadi karena mungkin di hutannya harus ketawa ya walaupun nggak lucu ya. Siap-siap ya. Gimana? Jadi di hutannya di Muria itu karena mungkin di atas kita juga ada beberapa warga yang mungkin juga nembangin pohon di hutannya. Jadi monyet-monyet tuh pada turun karena mereka kehabisan makan, karena kan kita mengganggu ekosistem mereka. Jadi monyetnya turun sehingga makan tanaman-tanaman jagung, padinya mereka ke pemukiman warga, sehingga mereka mau nggak mau harus ganti jadi kopi yang monyet nggak suka. Ketawa dong. Aku tuh nunggu sebenarnya. Iya. Aku tuh nunggu 5, 4, 3. Kopi kita ya. Iya. Kalau kayak gitu, nah situasi kayak gitu kan gimana?
ketika tadi monyet turun, nanti monyetnya yang salah. Padahal monyetnya kan nggak salah. Sebenarnya nggak salah, tapi menurut warga, ya monyet ngapain turun? Takutnya nanti dia makan kopi jadi luwak. Monyet luwak. Iya. Ini lucunya Di sini. Boleh. Monyet luwak kan jadinya. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang memang nggak sesimpel bikin perencanaan, Betul. kemudian dieksekusi. Kalau di pendidikan gitu juga ngalamin nggak? Ya, terutama komitmen ya. Oke. Soal komitmen. Curhat. Iya. Enggak, tapi maksudnya emang di pendidikan itu dibutuhkan juga sebuah komitmen. Waktu kita udah mau membina suatu sekolah, kita berkomitmen. Malu berapi-api. Ya. Karena sering nggak dikomitmenin ya. Nah, itu dia. It's okay. Kita juga komitmen susah. Enggak, jadi kita Sebentar, apa tadi? Sering apa? Sering nggak dikomitmenin. Oke, fokus lagi ke Jarum Foundation. kita pasti garu ya. Enggak, jadi kan kita kalau dari bakti pendidikan sudah berkomitmen. Oke, kita akan membina sekolah gitu. SMK ya yang kita ngomongin. Kitanya udah komitmen nih, udah menyusun segala rencana gitu. Tapi sekolahnya dia tidak terlalu terbuka dengan sebuah perubahan. Karena Ya susah loh. Kan gampangnya gini. Zona nyaman biasanya. zona Zona nyaman. nyaman, benar. Kan maksudnya Anda dibantu, Anda akan mendapatkan benefit, Anda akan mendapatkan manfaat dan lain-lain. Tapi kok nggak segampang itu ya? Nggak segampang itu sih, karena kan sekolah tuh dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Bagian mana yang paling susah? semuanya. Nggak bisa diomongin yang paling susah ya kan, itu kalau satu susah semua. Merubah mindset kan paling susah ya. Proses Betul. perubahannya juga kan cepet ya. Dia di zona nyaman dengan mindset yang seperti itu tadi, yang nggak bisa lah kalau kita mau survive, kita mau menghadapi abad 21 tadi tuh loh. Itu tuh nggak bisa. Benar. Ya udah. Tapi itu Doraemon kali. Kita. Jadi perencanaan itu dibuat dengan memperhatikan lingkungan, dengan memperhatikan kondisi supaya warga pun nanti nggak merasa bisa terima gitu. Kalau apa namanya olahraga, bagian mana yang paling ribet? Dinamikanya mungkin kalau Kevin Sanjaya itu aja mulai dari masuk PB Jarum sampai jadi juara itu butuh waktu sekitar 10 tahun. Bayangkan, maksudnya kan ngebina anak mulai dari 10 tahun sampai ya masa-masa remaja itu kan masa-masa paling sulit ya untuk membina anak ya. Apalagi mereka dikumpulkan jadi satu di asrama, ya effortnya pasti lebih di membina itu sih. Dan juga belum tentu atlet ini di media pasti jadi juara kan, belum tentu juga, multifaktor juga sih. Dan mereka tuh nggak bayar sama sekali kan? Tidak. Silakan lanjutkan. Saya mau konfirmasi itu aja. Jadi membina atlet itu ya, challenge-nya sih di situ sih, membina atlet untuk jadi juara itu ya multifaktor, mulai dari atletnya sendiri, mulai dari pelatih, mungkin lingkungan juga gitu. Gimana ngejelasin ke lingkungannya bahwa percayain deh sama kita anak-anak ini. Karena kan belum tentu, saya ingat kalau di BS1 Jarum itu ada anak-anak dari daerah-daerah, mereka kadang agak susah buat merelakan anaknya untuk dididik dalam tanda kutip dengan metode yang baru. Kalau di Jakarta itu kan tentu mudah. Kalau di daerah-daerah yang itu gimana supaya mereka akhirnya percaya? Salah satu kemudahan kita di bulu tangkis tuh bukti nyatanya itu udah ada gitu loh. Sampai prestasinya udah dapat medali emas Olimpiade itu malah orang tuanya malah yang semangat seringnya. Malah atletnya sendiri kayak demotivasi sebenarnya kadang-kadang. Banyak kita temui itu misalnya atlet-atletnya sendiri malah yang kurang semangat, malah dia masuk ke kita tuh seleksi kan, ternyata dorongan orang tuanya lebih kenceng. Nah biasanya tuh kena seleksi alam tuh atlet-atlet yang seperti itu sih. Memang balik lagi sih ke atletnya sendiri sih. Pengalaman pasti banyak kan, pengalaman yang menyenangkan, yang membuat kalian ternyuh. Kalau Billy yang mana yang jadi highlights? Jadi highlights mungkin kalau budaya itu kan kita ngomongin seni pertunjukan ya, pasti kan berangkatnya dari tradisi kalau di Indonesia. Jadi banyak kita jalan di dua perahu tradisi dan juga perahu kontemporer. Kenapa harus ada perahu kontemporer? Karena kita justru mau mendekatkan si tradisi ini supaya bisa diterima dengan baik ke generasi muda. Jangan gitu sampai kan. dibilang kuno masa lalu. Betul, gitu ya. kuno masa lalu dan ditinggalin dan segala macam. Nah, itu tentunya dengan dua perahu ini banyak
banyak hal-hal menarik lah yang terjadi gitu ya. Tapi ceritain Bill. karena kalau story. Kalau ngomongin drama, susah gitu kan, kayak tradisi itu kan kita udah lama banget bahkan. Jadi kita memang sebenarnya tidak mau merubah apa-apa dari tradisi tentunya. Tapi kadang mengajak para seniman-seniman tradisi untuk pelan-pelan bergerak ke kontemporer supaya bisa pertunjukannya bisa lebih diterima, terus apa yang mau ditampilkan bisa lebih diapresiasi, itu juga butuh proses yang cukup sulit gitu untuk mediasi dan lain-lainnya. Tapi juga kayak misalkan salah satu contohnya di pandemi ini gitu kan, kita yang bergerak ke Bakti Budaya sebagai promotor seni budaya lah gitu, yang bergerak mengajak seniman-seniman untuk ayo bikin pertunjukannya ya harus ke virtual, nggak bisa di gedung terus. Emang mereka nggak mau ya? Awal-awalnya susah karena memang kalau kita menonton teater kan pasti punya rasa dan ambience yang beda ketika nonton di gedung. Ada suara penonton, ada lampu mati dan segala macam, sama nonton di rumah gitu kan, di laptop gitu. Coba, aku adalah seniman yang nggak mau ke era digital. Coba ngomongnya kayak gimana? Aduh, pokoknya kita ngajakinnya panjang karena mereka itu tetap yang konsisten. Nggak bisa, teater itu harus ada interaksi dengan penonton dan lain-lain. Tapi akhirnya dengan pelan-pelan berproses kita meyakinkan, terus juga puji Tuhannya aset digital yang dimiliki oleh Bakti Budaya juga sudah cukup kuat. Jadi kita punya reasonnya untuk ayo coba move ke digital. Kita yang yakinin, karena memang kalau dalam seni pertunjukan kita mendukung seniman-seniman ini dalam hal mempromosikannya gitu. Jadi kita ngemas pertunjukan mereka, kita promosiin supaya yang nonton audiensnya lebih luas lagi. Show mana yang menurut Billy, oh this is masterpiece, yang ini gue akan sombongin kemana-mana? Oke, kalau yang menarik mungkin yang dekat-dekat aja kali ya. Kemarin sih di pandemi ini kita dari Bakti Budaya bekerja sama dengan beberapa seniman, kita memproduksi musikal di rumah aja. Jadi itu adalah kegiatan musikal yang berangkatnya dari cerita rakyat. Kita bikin produksinya benar-benar untuk virtual, untuk online gitu. Dan semuanya masih pandemi awal bahkan. Jadi prosesnya itu dari sebelum sampai ke setelah Lebaran prosesnya. Jadi semua meeting, semua diskusi dan lain-lain berlangsung virtual, nggak ketemu fisik sama sekali. Bahkan sampai penentuan tim, penentuan cerita, dan penentuan pemain, mereka latihannya pun semua via virtual gitu, via aplikasi di laptop aja. Jadi latihan actingnya, latihan nyanyinya itu semua virtual gitu, nggak ada ketemu langsung. Ketemunya benar-benar hanya di proses syuting, itu pun nggak ada saya sama Riko barengan nih adegannya, nggak main bareng gitu. Bisa saya sendiri, nanti menit keberapa baru Riko yang syuting gitu. Jadi benar-benar semuanya beradaptasi dengan pandemi dan protokol kesehatan gitu. 6 cerita rakyat kita pilih dengan 6 tim yang berbeda, kerjasama dengan, karena di virtual kan, jadi harus kerjasama juga teater dan film dong pastinya. Jadi kita kombinasikan sutradara teater dan juga sutradara film sebagai yang jadi mata sinemanya lah gitu. Jadi itu ada 6 sutradara teater, 6 sutradara film, ada 7 komposer musik, lalu 44 pemain, aktor, aktris, dan penari dan penyanyinya yang terlibat. Nah itu tayang kurang lebih 1,5 bulan. Apresiasinya ternyata luar biasa sekali dari masyarakat. Kita dapat lebih dari 2 juta penonton untuk musikal di rumah ajanya aja. Program itu aja, lalu ternyata dari situ, dari program itu juga akhirnya jadi trigger gitu. Jadi kita kayak korek api, kita mantik apinya aja nih. Api gedenya diambil sama pihak-pihak lain gitu. Ya, jadi banyak udah ada ide dari awal. Betul. Jadi akhirnya sekarang kalau mungkin dilihat juga mulai banyak pilihan-pilihan seni pertunjukan budaya yang sudah divirtualkan gitu, yang terinspirasi, mudah-mudahan sih benar terinspirasi dari musikal di rumah aja. Karena waktu awal, kalau pionir mah nggak akan tergantikan. Betul, waktu awal tuh lumayan ininya. Tadi katanya suruh sombong. Nggak boleh sombong kita itu. Oke, hebat. Kalau Galuh jangan curhat lagi. Coba pengalaman yang paling membuat dirimu, kan gini, ketika kita membantu orang lain itu ada perasaan kayak, itu senangnya luar biasa. Itu gimana? Mau tisu nggak? Nangis takutnya? Iya, kayak mau nangis. Gak apa-apa. Kalau di YouTube kayak gitu-gitu ada air mata biasanya yang nonton banyak. Nangis. Terus nanti pakai efek-efek gitu ya? Banyak sih sebenarnya pengalaman menarik waktu di pendidikan ya. Terutama tuh aku spesifik membantu di SMK ya. Nah, di SMK ini kan
kita harus bisa memberikan peluang ke anak-anak lulusan yang sudah siap bekerja itu untuk mendapatkan pekerjaan. Ya kan? Suatu hari saya berhasil nih mengajak anak untuk jadi spa terapis di luar negeri dengan gaji yang lebih tinggi dari S1 lah pokoknya. Terus wah, aku salah jurusan nih kayaknya. Mau jadi terapis. Ya, lanjut. Itu momen yang kayak harus sih buatku, karena kita kan lagi rencanain ya visa lah, ini itu. Terus mereka tuh nggak tahu ada aku. Terus mereka tuh ngomong sama gurunya, kan ada sekitar 3 atau 4 orang yang waktu itu mau berangkat seleksi kan. Terus gurunya tuh dia ngomong gini kalau gurunya tuh ngomong pokoknya ini deh rumah, gurunya tuh curhat kalau rumahnya dia tuh lagi kenapa gitu, bocor kayak apa gitu. Tau nggak anak itu bilang apa? Enggak dong. Oh iya. Oh iya. Saya bukan anaknya ya. Anak itu bilang gini ke guru, aku inget banget. Bu, kalau aku udah kerja di luar negeri, gajiku udah banyak, nanti aku bantuin ibu bersihin rumah kayak. Bener ya? Terus gurunya kayak, tenang londo, beneran londo gitu. Sama, bener deh. Dia tuh kayak, Tania, ini momen dia mau nangis jadi. boleh nangis bener sama ya. Loh kan kamu yang nangis. Kamu yang nangis. Jadi itu kayak, aduh gila nih beneran nih. Ini pengalaman yang bukan aku harus ribet ngurusin apa, tapi kayak mendengar dari hati anak itu tuh berjanji bahwa nanti ketika dia sudah berhasil menjadi orang sukses dengan yang udah kita latih itu, dia kayak mau mengucapkan terima kasih ke gurunya tuh dengan kayak gitu. Aku tuh kayak Itu nggak bisa diginiin. Gitu. Itu kayak keren banget sih anak SMK. Nah terus pernah nih suatu ketika nih aku ikut perjalanan salah satu alumni SMK, dia jadi desainer. Dia fashion show di Paris. Wow. Dan dia anak paling muda waktu di fashion show itu. Aku ngikutin perjalanan kayak dalam artian ya ngebantuin dia lah, dia butuh apa. Terus waktu dia show kan aku ke depan dong untuk ngambil video dan apa-apa. Gila ya, itu aku sampai merindingnya luar biasa karena waktu dia keluar dia dipanggil Risa Maharani gitu kan, udah selesai. Standing applause dong kayak di fashion designer yang sebelumnya tuh kayak gitu. Terus waktu Risa tuh kayak berdiri beneran. Kok kayak ya ampun gila, berarti itu memang si desain dari anak SMK ini diakui sama dunia. Orang dia udah ke Paris mengakui ke Paris tanpa si audiensnya mengetahui bahwa Risa ini adalah alumni SMK loh. Jadi maksudnya kan kalau kita bisa, ala itu paling tahu lah kalau dia lulusan SMK paling muda. Bukan penonton bayaran juga ya. Jauh soalnya di Paris ya. Dibayar satu-satu. Nah, jadi kayak beneran ini karya nih diapresiasi gitu. Dan dirimu ada di bagian Perjalanan itu ya. Boleh nangis gak sekarang? Boleh. tadi. Daniel gimana? Ada cerita yang membuat dirimu menangis juga nggak? Ya, mungkin nggak sampai nangis Nggak kayak sampai Abang. nangis ya. Gak maaf. Cuman apa ya, pengalaman yang paling ini sih aku di audisi sih, maksudnya kita kan keliling ya, nggak bisa satu Indonesia kita ngadain audisi gitu kan, tentu ada kita milih beberapa kota ya. Tapi real ya, itu Iya. pas audisi kalau saya lihat di berita banyak banget, dan mereka menempuh perjalanan dari tempat tinggal mereka Iya, yang itu. di pedalaman ke tempat audisi. Berjam-jam, ada yang naik motor, ada yang naik angkot gitu, rela gitu orang tuanya nganterin tuh. Menurut aku sih luar biasa sih untuk masuk ke PB Jarum aja, yang belum tentu loh mereka dididik PB Jarum bisa langsung jadi gitu. Mimpinya mereka tuh, waduh, menurut aku sih itu aku yang nggak bisa terbayar sih, maksudnya aku aja tuh berjuang tuh nggak sampai segitunya gitu. Mereka tuh maksudnya orang tuanya rela nganterin dari jauh-jauh gitu. Dan juga sebenarnya challenge-nya kita nih ya, waktu audisi itu kita sebenarnya nggak pernah ngebatasin kuota di audisi itu berapa banyak gitu. Kita cuma bisa prediksi, oh ini naik 30%. Dan juga kita nggak ada pesan dari Pak Victor itu adalah jangan sampai orang kecewa dengan bulu tangkis. Bentar, Pak Victor ini siapa? Mungkin presiden direkturnya Jarum Foundation, Pak Victor Hartono itu bilang jangan sampai orang kecewa dengan bulu tangkis. Jadi kita tuh audisi sampai H-1 atau jam -1 tuh pun misalnya ada ya kayak tadi ya, misalnya dari jauh ingin daftar ikut audisi itu harus kita terima gitu. Di perencanaannya itu sih yang ya challenging, cuman ya kita jangan sampai mematikan mimpi
anak-anak Indonesia untuk jadi juara. Itu sih. Tadinya selain monyet ada nama yang diinget nggak? Nama seseorang yang ketika Tania datang perubahannya itu Tania melihat sendiri kemudian oke, saya senang berada dalam bagian dari perubahan itu. Mungkin nggak satu orang doang ya. Pasti Jadi dong. iya banyak ya, mohon maaf. Iya. Jadi kita baru aja ada program baru namanya Candi Darling, Candi Sadar Lingkungan. Jadi menurut aku ini unik banget karena kita menanam pohon di candi-candi seluruh Indonesia. Penasaran kan? Menanam pohon? Makanya loh, ketik. Ini udah mulai? Udah. Udah mulai. Langsung mau ikut kan pasti? Enggak, gue liput. Oke. Oh, menanam pohon kan? Yes, unik kan? Jadi pertama kali kita nanam di Candi Prambanan. Jadi pertama kali pas kita ngadain itu tuh kita ngajakin millennials di sekitar Jogja untuk nanam bareng sama kita. Awalnya kita bilang, berapa ya target? 300. Terus kita kayak pesimis, 300 bisa nggak ya? 100 aja lah, 100 gitu. Tapi kita udah sediain 300 spot memang. Dan H-1 minggu tuh kita masih kayak, wah ini kayaknya mau nggak ya anak-anak zaman sekarang harus panas-panas ke Candi Prambanan, terus nanam. Apa uniknya, apa mereka mau nggak ya nanam gitu? Kayak nggak mau deh. Kita udah was-was banget. Tapi ternyata pas hari H 300 lebih yang datang, bahkan kita sampai kehabisan souvenir, kita kirimin akhirnya. Jadi kita ada nambah gitu. Jadi antusiasme anak-anak sekarang itu ternyata jauh lebih besar untuk lingkungan. Dan aku bangga banget. Mau sebentar, Bu. Sabar, Bu. Karena banyak nih pasti yang Banyak. Kelihatannya banyak ya. Nanti habis durasi satu Gimana? Kalau di bakti sosial kan memang programnya salah satu tujuannya untuk membuat orang tersenyum ya. Oke. Ada satu program kita yang tadi saya sebutkan, operasi di Sumbing dan Langit-Langit. Jadi ada satu, jadi tiap tahun kita adakan itu ya, tiap tahun rutin. Jadi ada satu anak ya, anak itu ininya Sumbing ya dan Langit-Langit. Jadi dia tuh jadi minder gitu, anak tuh kira-kira masih kecil sih ya, umur 7 tahunan gitu. Itu minder, nggak mau keluar rumah, nggak mau main gitu karena dia merasa beda dengan teman-temannya. Terus ada program kita memang bekerja sama juga dengan institusi ya. Terus kemudian setelah operasi itu selesai aman dan ya pertamanya orang tuanya pasti was-was juga. Aman terus keluar, saya bisa melihat mana si ibu bapaknya tuh gembira banget gitu ya, kelihatan banget. Dan beberapa bulan kemudian itu kita buat videonya juga itu. Beberapa bulan kemudian kita melihat anak itu beda sekali gitu ya setelah kan ininya sudah lebih baik ya, ngomongnya juga udah lebih baik gitu. Itu dia bisa ceria, main, lari-lari dengan teman-temannya, dan itu membuat kita lulus. Nah, ketika melihat hal-hal seperti itu, apa yang Mbak pikirin? Kalau perasaan kan pasti tadi lulu, senang, happy, tapi apa yang ada di dalam pikiran dirimu? Ya khususnya saya dan kepada juga bakti sosial, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang bakti sosial lakukan adalah sudah tepat gitu, membuat orang menjadi terdampak akan apa yang kita lakukan dan membuat tersenyum mereka. Pertanyaan berikutnya soal tantangan, tapi tantangan yang menurut teman-teman tuh nggak perlu ada. Kan kadang nih, aduh ini nggak usah deh ada kayak gini nih. Saya tuh kesini buat membantu, tantangan-tantangan yang membuat perjalanannya jadi lebih ribet. Tapi saya nggak bilang tantangan itu nggak penting, tapi mestinya nggak perlu ada. Lumayan kan pertanyaannya cukup membuat Anda berpikir kan? Iya, mikir. Kita lanjut di episode berikutnya. Oh, nanti satu-satu nih. Nah, kalau tantangan itu yang sebetulnya ini
ini minor deh, tantangan ini ada nggak, Mbak? Ya, sama mungkin dengan tadi yang Galus katakan, mindset ya. Nah. Program-program kebanyakan dari semua bakti juga kan intinya ada edukasinya juga. Yes. Ya, edukasi terhadap masyarakat, tadi kayak menanam, pendidikan juga kan ada edukasi bagaimana merubah atau mengedukasi masyarakat dari yang pola lama ke pola yang baru, itu perlu waktu. Jadi sustain ya. Jadi yang diberikan itu bukan cuma Sekali. tapi bertahan berkelanjutan dan lain-lain. Itu memang dari semua program dari Jarum Foundation, dari bakti semua bakti Jarum Foundation itu intinya programnya bukan fit and run kayak gitu, tapi yang berkelanjutan gitu. Makanya kita tadi katakan bahwa hampir semua kerjasama dengan entah instansi, masyarakat ataupun komunitas ya. Itu tujuannya untuk memungkinkan kita juga bisa memonitor ini dan program yang kita lakukan itu bisa berkelanjutan dampaknya juga gitu, dan kita monitoring terus. Tantangannya itu tadi adalah memerlukan satu kesabaran untuk mengedukasi masyarakat. Jadi supaya dampak positif yang mereka terima tuh bisa sustain gitu. Ya. Itu sih. Sabar, jangan sama jawabannya. Terus makin kesana, kan udah diambil jawabannya, dipikirkan ya. Kalau di budaya mungkin tadi tantangan real nyatanya udah sempat diceritain di awal ya. Tapi kalau ngelanjutin tadi dari Ci Ivana juga, tantangan yang lu nggak habis pikir ini ada. ngerubah mindset memang ya bukan hal yang gampang dan instan. Jadi proses itu bahkan mungkin sampai sekarang juga kita masih berjuang ke situ. Kayak masih banyak pastinya yang mikir budaya tuh kolot, budaya tuh nggak, udah ketinggalan zaman dan segala macam. Atau mungkin bahkan sekarang ini yang lagi kita coba karena kita salah satu fokus kegiatan utamanya adalah mendukung dan membangun ekosistem seni pertunjukan, mindset bahwa mau hidup apa di industri seni pertunjukan, nggak bisa makan, nggak bisa hidup. Nah, mindset itu yang lagi kita coba untuk rubah lewat berbagai program kita gitu. Nggak Jadi lihat Billy Gamaliel. wow. Hidup banget nih. Hidup banget. Gitu. Jadi itu yang kita coba untuk jalanin lewat berbagai program gitu. Seperti misalkan program terakhir gitu ya, yang kita adakan tahun lalu, kita memilih seniman-seniman muda untuk ada beasiswa seni pertunjukan yang terbaiknya dikirim ke Broadway New York. Yes, karena kan kalau ngomongin seni pertunjukan, performing arts pasti kiblatnya kan ke Broadway kan. Nah, Tapi kita dikirim ke sana. Langsung mau daftar. Enggak bakat. Saya mau jadi, tadinya saya, cocoknya jadi olahraga. Jadi pohon aja, pohon. Jadi pohon lingkungan ya, ditanam. Asal jangan jadi yang kabur tadi ya. Maaf, jadi pohon aja gue gak menarik kayaknya. Yuk lanjut. Jadi kita waktu itu milih dan itu kan pastinya kita audisi personal ya. Jadi benar-benar emang talenta dan proses latihannya mereka. Jadi sebenarnya kurang lebih sama kayak kalau Daryl ke atlet, kita ke senimannya nih lewat program ini gitu, per individu. Ya itu kelihatan gitu ya. Maksudnya ketika yang udah masuk, udah lolos, pas kita tahu personalnya mereka memang sudah latihan dari lama, ada yang sudah sampai serius ngambil pendidikan di seni pertunjukan, atau yang memang udah mendarah daging banget gitu. Nggak dapat kesempatan. Yes, jadi ketika mereka berangkat terpilih ke New York, ini jadi sekalian haru air matanya tadi, benar-benar terharu banget ya, mereka sampai nggak nyangka mimpinya jadi nyata dan segala macam. Ternyata di belakang ceritanya mereka udah banyak perjuangan yang mereka lakuin buat kesana gitu. Jadi ternyata memang senengnya kita jadi jalan pembuka juga buat ke situ gitu. Walaupun tantangan di balik itu ya jumpalitan juga ya, apalagi yang tadi ngegabungin seniman yang tradisi buat mau ikut, atau mungkin sedikit cibiran yang kok Broadway sih gitu, kok budaya tapi ke Broadway, padahal sebenarnya kita mau ngambil metodenya mereka. Nah, halo J gitu. Gitu. Jadi kita padahal metodenya yang kita ambil, kalau mereka udah cinta sama industrinya dan punya metode yang lebih baik kan, seni pertunjukannya juga jadi lebih berkembang. Jadi intinya sih mindset ya. Mindset karena kayaknya sama. Sama sih. Gue akan mempersulit. Kita soalnya kompak. Wow. Nah, kalau bicara soal achievement, sesuatu yang kalian bisa, wah
ini akan saya inget sampai kapanpun? Dari apa? Achievement, prestasi dari yang sudah kalian lakukan ya? Selain tadi Olimpiade dan lain-lain. Banyak. Menurutku sih ya, banyak banget ya. Banget ya. Cuman kayaknya ya kalau aku sih lebih di audisinya aja sih, bagaimana kita dengan mulai datang ke berbagai kota itu ternyata menghidupkan ekosistem bulu tangkis di situ. Ekosistem di sini maksudnya adalah ada klub daerah di situ jadi hidup, misalnya pelatihnya ini dia bikin klub, ternyata pelatihnya ini sukses mendidik anak atletnya itu bisa masuk ke PB Jarum. Nah, biasanya tuh misalnya setahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya kita datang lagi tuh di sana tuh si pelatih itu mulai banyak dapatkan atlet-atlet muda lainnya gitu sih. Menurutku itu achievement sih, maksudnya nggak mudah, maksudnya dengan ngadain satu event aja tuh ternyata bisa menghidupkan ekosistem di situ gitu. Pelatihnya mulai dapat pemasukan, atletnya jadi bergairah untuk latihan lagi. Menurut aku sih achievementnya sih lebih ke sana sih. Kalau jadi dampaknya bukan hanya buat 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi buat lingkungan. Dan itu tadi sustainability sih ya. Kalau Galuh achievementnya yang selain tadi di Paris dan lain-lain, apa yang jadi highlights? Yang jadi highlight itu sebenarnya karena bakti pendidikan itu fokusnya memang di Kudus, di kampung halaman Jarum ya, di sebuah daerah. Ada satu sekolah SMK yang peralatan bikin animasinya tuh keren banget. Iya, betul. Itu Animator. Nggak mampu. Tapi ya Mau daftar? mau daftar udah Nggak bisa. telat kan? Iya. karena di sebuah daerah ya. Ternyata anak-anak itu takut bermimpi. Takut bermimpi. Kok bisa menyimpulkan seperti itu, kenapa? Karena sebatas kayak mau ngapain besok, bukannya yang saya omong ini kemudian bukan mimpi yang bagus ya, tapi kan kita sebaiknya punya mimpi itu yang ya gede banget gitu. Tapi mereka sebatas menikah atau kemudian Ini mimpi Mimpi juga kan? juga bukannya. Kamu soal di sini curhat ya. semi curhat. menjadi seorang wanita ya, dia ingin menjadi istri yang soleha. Oh gitu loh. Istri apa tuh namanya? Soleha. Soleha ya, bener ya? Mulia sekali. Ya gitu, atau mimpinya adalah kerja di sebuah departemen store yang itu adanya di Kudus gitu. Oh iya, tidak Bukannya hire gitu. Jadi menjadi sebuah achievement ketika saya bisa membantu mereka untuk melihat mimpi yang lebih besar. Caranya adalah alumni-alumni ini yang udah melanglang buana kemana, ini kita ingetin nih. Ini loh ada alumni SMK udah mendunia. Itu kan kemudian anak-anak SMK ini jadi punya mimpi. Aku mau deh kayak Mbak itu, Mbak Risa bisa udah bisa sampai ke Paris. Atau saya pengen nih kayak Mas Ilham yang udah sampai ke Rusia atau gimana gitu. Misalkan. Jadi mereka memang punya mimpi. Achievementnya itu kayak mereka punya mimpi, mereka mau berusaha mencapai itu sampai mimpi itu terwujud. Nah, goal saya sebenarnya di situ, mimpinya bisa. Jadi achievement prestasi yang dimaksud di sini bukan sekadar uang, piala, ranking berapa dan lain-lain. Kalau Tania gimana achievement? Kalau aku sendiri kaget tiba-tiba kayak nama disebut Aku? Ya kan kamu yang kerja di sini juga. Lu ngapain kalau gak diwawancara? Aduh, Pohon. selain monyet ya. Selain monyet, achievementnya apa ya? Mungkin kalau Aku pengen lebih nanya achievement yang berupa kayak yang tadi, berupa hal yang prinsipil. Kalau Daryl kan yang membangkitkan ekosistem, Galuh mimpi. Kalau dulu apa? sebenarnya hampir sama Maderil sih. Soalnya kalau orang desa itu kalau nggak nanam nggak makan ya. Jadi Oke. ada satu bukit sebenarnya itu kita kalau ngebayangin hutan atau bukit itu kan penuh dengan pohon. Yap. Tapi orang-orang sekitar itu jadi mereka itu hanya nebangin aja tanpa nanemin lagi. Dan kelamaan bukit itu lama-lama gundul. Setelah gundul akhirnya longsor. Dan mereka baru sadar, oh ternyata yang dilakuin sama kakek nenek saya itu salah. Berarti sebagai petani kan. Aja. Mereka nggak tahu. Nah disitulah kita masuk untuk educated mereka, ayo dong nanam. Kalau nggak nanti kalian loh yang susah sendiri. Dan di situ kita kasih mereka bibit secara gratis dan kita juga ajarin mereka untuk menanam. Begitu juga dengan mangrove ya, karena mangrove itu juga sama mereka juga ditebangin juga kan. Itu kita juga kasih bibit secara gratis juga. Sekarang udah 800.000 bibit kita tanam. Sorry, berarti sampai bibit itu gede, kalian melakukan pendampingan?
Iya. Kalau misalnya kayak konservasi yang mangrove dan juga lereng Muria itu kita paling pendampingannya tidak selama term besi. Kalau dari budaya mungkin lebih ke apresiasi dari masyarakat yang mulai tinggi ke seni pertunjukan dan juga ke budayanya itu sendiri. Itu kan kita bisa lihat dari misalkan gampangnya deh aset digital di bakti budaya yang kita punya di Indonesia Kaya semuanya meningkat gitu kan. Kalau meningkat karena kita isinya konten budaya yang mana sangat segmented, berarti kan kalau subscribers YouTube-nya tinggi, followers Instagram tinggi, visitors di website tinggi, berarti kan orang punya ketertarikan yang apresiasi yang juga udah tinggi ke buat apa bagus kalau nggak ditonton gitu. Betul, ke budaya dan seni pertunjukannya. Terus kalau kita ngelihat ke program-program pertunjukan yang panggung teater dan lain-lain, banyak yang kita produksi bersama dengan para seniman sudah tiketnya sold out. Itu kan berarti kan banyak masyarakat juga yang emang udah mau apresiasi dan berani keluar uang tanda petik gitu ya untuk menonton sajian yang diberikan gitu. Dan menghargai budayanya. Dan menghargai budayanya. Jadi apresiasi dari masyarakat. Kalau Gitu. memang gimana? Banyak juga nggak apa-apa kok. Kalau di olahraga ada benchmarknya. Ya. Olimpiade. Ya. Oh. Misalnya budaya juga tadi Peningkatan masyarakat. penonton dan peningkatan penonton dan sebagainya. Kalau di budaya di sosial itu nggak ada benchmarknya kan? Nggak ada benchmark. Kita lebih kepada mungkin dapat mungkin membuat orang lebih banyak membuat orang tersenyum gitu loh dengan program-program yang kita lakukan. Karena nggak ada benchmarknya dan kita misalnya contoh saya di lingkungan kan nanam. Kalau di sosial kan banyak banget ada yang nggak bisa. Iya, jadi setiap daerah bisa jadi beda-beda ya. Iya, beda-beda tergantung permasalahannya. Jadi semakin banyak orang yang tersenyum itulah jadi ininya. Hebat. Ini pertanyaan klise tapi tentu ini kan dari tahun udah lama banget dan terus berjalan sustain membantu banyak orang. Proyeksinya apa dalam waktu dekat atau apa yang akan teman-teman lakukan sebagian bagian dari Jarum Foundation dari dulu? Oh, saya duluan. Oke. Karena muka lu kayak lagi berpikir keras. Iya, Gua kayak suka banget menghancurkan kebahagiaan orang lain. Kalau di budaya mungkin proyeksinya tentu karena kita Proyeksi yang dan harapan kedepannya dan ya, lain-lain. kita yang turut membangun industri seni pertunjukan pastinya 3 hal yang membangun seni pertunjukan itu tempat, pemain dan penonton, ketiganya bisa bersinergi dan ada masing-masingnya gitu. Baik dari pemain biar nggak cuma itu aja, semakin banyak regenerasinya karena sekarang sebenarnya hampir ada gap generation di seniman-seniman yang sudah ternama. Kita pengen makin banyak yang ke sana dan juga anak-anak muda banyak yang udah mulai yakin bahwa seni pertunjukan ini juga satu hal atau satu industri yang bisa menjanjikan secara ekonomi bagi mereka gitu. Terus dari penonton tentu kayak tadi banyak yang apresiasi dan lain-lain dan industri seni pertunjukannya bisa jadi tuan rumah lah di bangsanya sendiri, bisa nggak dipandang sebelah mata lagi sama banyak orang juga. Jadi selain sudah jadi tuan rumah di bangsanya sendiri dan nanti siapa tahu pemain-pemain yang di sini bisa dikenal secara dunia juga. Kenapa ya Bill? Kenapa belum jadi tuan rumah? Itu kita coba ya. kita ada diskusi lagi soal itu. Yes. Harapan ke depan. Kalau aku yang lain mungkin udah di dunia, aku masih Indonesia dulu lah ya. Lu penting. Kalau ke dunia tapi rumahnya rusak dan nggak ada. Nah itu dia. Jadi kita memperbaiki rumah dulu tos. Karena lagi pandemi jauh ya. Kita kan ada pusat pembibitan tanaman di Kudus. Itu ada 4 hektar. Kita sekarang lagi ngurusin gimana kita mengembalikan sampah yang sudah dihasilkan oleh manusia, yaitu kita sendiri. Kita kembalikan lagi ke tanah untuk menanam. Jadi kedepannya pengennya semoga kalau misalnya diberi berkat ya sama Tuhan, sampah Kota Kudus untuk organiknya aja kita pengen banget untuk mengelola itu. Kalau sekarang masih sekitar ya sedikit lah, belum banyak. Berbarengan dengan kesadaran masyarakatnya juga nggak? Nah, itu yang tantangannya di situ sebenarnya. Karena kalau sekarang mungkin masih tiba-tiba ya mereka buang terus aja gitu. Iya. Sekarang sih masih dari restoran yang kita kerjasama, kita kasih penyuluhan ke mereka, terus dari mungkin pabrik-pabrik gitu kan. Kalau misalnya dari kesadaran masyarakatnya bisa
ditanamkan untuk lebih sadar lagi, lebih baik lagi sih gitu. Mungkin nanti sekolah-sekolah kerja sama Galuh ya Gal. Nah kalau Galuh gimana proyeksi harapannya? Mau nggak kerja sama Tania? Kalau nggak mau, Jangan gitu. Iya nggak? Davide et Imbera. Ini kan memang kita satu harus saling kita sebenarnya pendidikan sama lingkungan udah sering kerjasama. Biasanya saya ajakin Beswan untuk menanam. Jadi bersinambungan. harapan dan proyeksi. Harapan dan proyeksi ya. Ya pengen. Bukan diri sendiri Ya, ya. bakti pendidikan tapi bakti ya. pendidikan ya. Aku tuh pasti loh bagian personal tuh dikit-dikit gitu loh. Kan jadi gimana gitu. Ya, tapi pengen memang kualitas pendidikan di Indonesia, kualitas sumber dayanya itu memang semoga terus meningkat, terus lebih baik gitu loh. Karena kan bagaimanapun juga pendidikan itu ujung tombak dari sebuah kemajuan negara lah, atau dari apapun lah. Kalau misal anak-anak kita loh Pak, Anak-anak kita ngomongnya ke gua. Terus generasi mendatang Tuh kan. bangsa ini memang kemudian well educated ya, pastinya semuanya akan menjadi lebih baik. Bisa ngerti bahwa pohon itu nggak boleh ditebang atau harus nanam lagi, bisa mengapresiasi budaya, bisa lebih aware sama lingkungan kanan kirinya, bisa sama olahraga. Jadi pokoknya memang ini menjadi ujung tombak keseluruhan. Kalau anak-anaknya dari awal itu berpikir kritis ya, jadi nggak nyebar hoax, jadi nggak dikit-dikit misal soal ada isu bulu tangkis langsung disebar gitu aja. Itu di awalnya memang dimulai dari sistem pendidikan. Saya mau ke Mbak Iva, proyeksi harapan. Harapannya tentu bakti sosial, program-programnya terus bisa sustain yang sudah berjalan, dan juga berharap bisa menjangkau lebih banyak lagi, dan tentu secara besarnya bisa membantu pemerintah untuk menciptakan masyarakat atau bangsa Indonesia yang berdaya dan sejahtera. Lel? Harapannya ya yang terdekat sih biar kompetisi bulu tangkisnya jalan lagi nih, pandemi ini udah setahun ya, terakhir pandemi juga. Maaf, kita bulan juga. Maret gitu loh. Nanti semoga Indonesia tetap bisa dapat medali emas lagi di Olimpiade 2021, dan juga semoga klub-klub besar di Indonesia itu juga menumbuhkan persaingan yang sehat lah untuk ekosistem bulu tangkis Indonesia, supaya dengan prestasi itu kita bisa mempersatukan Indonesia gitu loh. Waktu kita melihat atlet bertanding itu, ya kita dukungnya cuma di Indonesia, nggak mikirin lagi suku, agama, rasnya apa. Menurut aku sih itu sih yang harapan aku kita. Tapi ya teman-teman, kalau ada di sini kelihatan banget setiap orang ini bicaranya tuh pakai jiwa, pakai hati, pakai passion, dan itu kelihatan banget tulus. Dan itulah yang membuat saya respect sama kalian semua, Power Rangers dengan banget. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak, tentu saja boleh ya. Saya penasaran banget dengan pendidikan, dengan sosial, dengan budaya, dengan lingkungan, dan dengan olahraga, karena tentu banyak cerita-cerita yang bukan hanya penting buat diketahui, tapi juga menginspirasi. Yes. Itu penting menginspirasi kita semua buat saling membantu. Guys, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Tani, terima kasih Gul, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga sudah menonton. Tonton terus podcast Jarum Foundation, karena nanti masing-masing bakti juga akan menceritakan lebih dalam, lebih banyak, dan tentu saja itu akan menarik. Saya Riko Anggara pamit, sampai jumpa.